Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Selamat pagi teman-teman, mari untuk mengawali kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa, semoga selalu diberikan kelancaran. Untuk mengawali doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Supri. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu lihat ini sudah hadir semua nggih? Hadir. Mas Asif ada, Mas Asif? Mas Agus ada ya? Terima kasih. Walaupun kita di tengah pandemi, tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Oke? Oke, Bu. Sebelum Ibu masuk ke pelajaran, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang presentasi video. Baik, Mbak Fetri masih ingat apa itu presentasi video? Masih, Bu. Presentasi video itu untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh, Bu. Oke, Mbak Fetri. Baik, bagus sekali. Terima kasih ya, Mbak Fetri. Iya, Bu. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang tahapan praproduksi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah dalam aspek pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu menerapkan, mengaplikasikan, dan menganalisis tahapan praproduksi sesuai dengan prosedur secara tepat. Yang kedua, dalam aspek keterampilan, peserta didik diharapkan mampu merancang, membuat, dan menyajikan dokumen tahap praproduksi dengan kreatif dan inovatif. Untuk penilaiannya yang dilakukan adalah yang pertama adalah nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Media yang akan kita gunakan hari ini adalah Google Meet, WA Group, dan Classroom, ya? Untuk kelompok, sudah Ibu guru bagi di WA Group ya? Ya, bisa dilihat. Oke, anak-anak, ini Ibu guru akan memberikan sedikit pengantar pada materi hari ini. Ibu share sebentar, ya? Ibu. Ya, bentar. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang presentasi video, yaitu tahap praproduksi. Di tahap praproduksi ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah analisis ide cerita. Yang kedua, menulis sinopsis. Yang ketiga, menulis naskah. Yang keempat, membuat storyboard. Nah, ide itu merupakan rancangan yang tersusun. Dalam pikiran kita akan memunculkan sebuah gagasan. Gagasan tersebut akan menimbulkan sebuah konsep. Nah, itu nanti yang pertama kita akan membuat sebuah ide sebuah cerita. Maka dari itu pembuatan presentasi video harus dimulai dengan menciptakan sebuah ide. Dan juga perlu diperhatikan ide dan konsep harus dikembangkan berdasarkan sebuah masalah. Paham? Paham. Lanjut, ya. Nah, ini adalah sebuah sinopsis. Di sini adalah contoh sebuah sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis merupakan alur cerita yang dijelaskan secara singkat, atau bisa juga disebut sebagai ringkisan cerita yang mengarahkan penulis pada naskah. Ini adalah contoh sebuah sinopsis. Lanjut ke penulisan sebuah naskah. Ini. Nah, naskah ini adalah pengembangan dari sinopsis tadi. Jika sinopsis merupakan ringkasan, naskah ini adalah pengembangan, dan di mana naskah ini menjadi sebuah acuan ketika produksi. Sebagai dasar penentu kostum, sebagai dasar penentu pemeran, sebagai dasar penghitungan anggaran, penentuan lokasi, dan lain sebagainya. Itu adalah penulisan naskah. Dijelaskan adegan per adegan, pengambilan gambarnya bagaimana, durasinya bagaimana, seperti itu. Lalu setelah naskah, kita akan mengembangkan menjadi sebuah storyboard. Ini adalah contoh sebuah storyboard.
Apa itu storyboard? Storyboard ini adalah sketsa gambar yang berbentuk thumbnail yang disusun sesuai berurutan sesuai dengan jalannya rangkai cerita tadi. Yang tertuang di dalam naskah tadi dibentuk sebuah gambar seperti ini, disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi apa fungsinya? Ini akan mempermudah untuk pengambilan gambar. Itu adalah sedikit pengantar dari Bu Guru, oke? Iya, Bu. Bu. Oke, selanjutnya kalian silakan masuk ke classroom. Iya, Bu. Di sana sudah ada bahan yang perlu kalian download. Ada bahan ajar, LKPD, dan lain sebagainya. Langkah pertama adalah kalian pelajari bahan ajar yang sudah kalian download. Yang kedua, lalu silakan diskusikan masalah yang telah disediakan di classroom. Sesuai dengan pemahaman kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Setelah kalian nanti melakukan mengerjakannya itu di LKPD yang sudah kalian download di classroom tadi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Baik, bagus. Sebelum menyelesaikan masalah, ada pertanyaan? Nanya, Bu. Mau nanya, Bu? Ya, Tadi- silakan Mas Agustri. Ya. Itu nanti kalau sudah ketemu ide itu lanjutnya kita suruh ngapain aja, Bu? Langkah-langkah Ya. apa saja setelah ketemu tadi? Oke, Mas Agustri, pertanyaan yang bagus. Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh iya, siap Mas Asif. Monggo, Oke, silakan. untuk langkah-langkah setelah bentukan ide yaitu mulailah membuat dan menyusun karakter. Terus selanjutnya menyeting dan situasi yang akan diciptakan dalam film yang akan dibuat, Bu. Oh iya ya. Jadi ketika setelah selesai menentukan ide, kita akan membuat atau menyusun sebuah karakter. Lalu setting dan situasi yang akan diciptakan dalam film yang akan kita buat. Seperti itu. Paham, Mas Agus? Paham, Bu, sampai sini paham. Untuk pertanyaan kedua? Ya Bu, saya mau tanya, Oh iya, Mbak Dewi. gimana sih Bu untuk langkah-langkah membuat sinopsis itu? Saya kok belum paham. Oh, langkah-langkah dalam membuat sinopsis. Baik, mungkin ada yang mau membantu menjawab? Saya, Bu. Tak bantuin ya, Mbak. Oke. Jadi langkah-langkah menyusun sinopsis itu yang pertama mencatat gagasan utama dan menggarisbawahi gagasan-gagasan yang penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menulis ringkasan cerita berdasarkan gagasan yang telah ditulis. Kemudian yang ketiga untuk membuat sinopsis gunakanlah kalimat yang padat dan efektif. Kemudian terakhir sinopsis tidak boleh menyimpang dari ide dan jalan cerita. Gitu nggih, Bu? Ya, bagus sekali. Mbak Enggar. Sudah paham, Mbak Dewi? Ya Bu, paham. Alhamdulillah. Oke, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Oke, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, nggih? Oke, Bu. Bu. Oke, kelompok 1. Siap, Ibu. Jadi kita buat ide. Ide kita adalah iklan minuman dengan pesta ulang tahun. Pertama ulang tahun dulu terus. Jadi idenya itu minuman yang untuk pesta ulang tahun. Kemudian rencana tempatnya itu di dalam rumah aja. Kemudian suasananya ya suasana pesta seperti apa gitu. Kemudian di situ ada karakter mungkin badut, beberapa anak dan keluarga dan seterusnya. Oke, tepuk tangan anak-anak untuk hasil presentasi kelompok 1. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita ambil kesimpulan ya. Ya, Monggo. Iya, Bu. Monggo, siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya, Bu, beri kesimpulan. Oke, Mas Supri. Dari pelajaran yang sudah diberikan tadi, untuk kesimpulannya menurut saya, yaitu tahap praproduksi sangatlah penting karena untuk mempermudah proses selanjutnya dalam pembuatan video presentasi. Itu, Bu, kurang lebihnya seperti itu. Ya, benar sekali, Mas Supri. Terima kasih. Jadi anak-anak ya, tahap praproduksi adalah sangat penting sekali karena untuk mempermudah dalam proses produksi nanti. Gitu. Baik anak-anakku, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi produksi. Ibu harap nanti kalian segera mengerjakan, segera dikumpulkan karena untuk bahan nanti materi selanjutnya. Begitu nggih? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Mungkin cukup sekian ya pertemuan untuk hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Ketua kelas silakan untuk dipimpin untuk berdoa. Ya, Bu.
Mari teman-teman semuanya, untuk kegiatan pada kesempatan hari ini kita akhiri berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Supri. Terima kasih atas perhatian hari ini. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.